Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan untuk kita agama yang terbaik, dinul Islam, agama tauhid, yang mengajarkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. La ilaha illahu wahdahu la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Dengan nikmat tauhid ini, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari peribadatan kepada sesama manusia dan makhluk menuju peribadatan kepada Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta, Tuhannya Arsy, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Tuhannya Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa alaihimus salatu wassalam, Tuhannya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sebagaimana dalam sebuah athar Rabi' bin Amir radhiyallahu an ketika ditanya oleh Rustum tentang apa yang menjadi misi yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka beliau berkata kepada Rustum, nahnu qaumun ibta'atsana Allahu linukhrijakum min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah satu kaum yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kalian dari peribadatan kepada sesama hamba menuju peribadatan kepada Tuhan seluruh makhluk, Rabbul Ibad, Tuhannya seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah nikmat tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah terakhir, mengemban risalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk manusia saja, bahkan manusia dan jin. Walillahil hamdu wal minnah. Kita adalah umat yang terakhir, namun kita akan menjadi umat yang pertama kelak nanti pada hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nikmat ini semestinya kita syukuri. Nikmat ini semestinya selalu kita sebut. Dan di antara bentuk kita mensyukuri nikmat kita dipilihkan Islam untuk kita dan dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seringkali setiap umat Islam ditanya, apakah cinta Rasul? Pasti kita akan mengatakan, iya, kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seberapa kita kenal kepada beliau? Seberapa sering ketika kita ditanya siapa nama orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama paman beliau, ketika kita ditanya kapan beliau hijrah,
ketika kita ditanya misi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya tentang ghazawat, peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ditanya tentang keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa nama istri-istri beliau, siapa nama putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, berapa banyak kita kaum muslimin tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Sedangkan kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terutama yang terlahir sebagai seorang muslim, sangatlah menyedihkan ketika di dalam kehidupan dunia kita mengenal tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh seni, artis, penyanyi, dan yang semisalnya. Kita kenal bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana segala tingkah pola kefasikannya. Dulu pernah pacaran dengan ini, ganti itu, hamil di luar nikah dengan ini, anaknya begini dan begitu, bercerai 3, 4, 5 kali. Kita tahu dan bisa menceritakan detail tentang tokoh-tokoh dan artis-artis tersebut. Namun tentang sosok yang semakin kita mengenal kepada beliau akan semakin membuat hidup kita semakin bahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah kita tidak mengenalnya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum, namun dia tidak bertemu dengan kaum itu. Mencintai seseorang tapi tidak bertemu dengan orang tersebut. Bagaimana nasibnya nanti kelak pada hari kiamat?" Dalam riwayat yang lain ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan ini. Namun Nabi SAW bertanya kepada yang bertanya, "Madza a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat yang kau tanyakan itu? Kemudian sahabat itu mengatakan, "Yang aku siapkan untuk diriku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cintaku kepada engkau, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara sikap seorang muslim yang benar iman dan Islamnya, dia memilih siapa yang layak untuk dicintai dan diidolakan. Karena kita akan hidup, berpikir, berperilaku, bertindak tanduk sesuai dengan siapa yang menjadi idola kita. Ketika seseorang, misalnya seorang politikus yang mengidolakan sosok Hitler misalnya, maka dia akan berorientasi politiknya seperti seorang Hitler, ya, yang diktator, bengis, rasisme, dan yang semisalnya. Atau misalnya seseorang yang secara politik dia berorientasi kepada Lenin dan Marxisme dan Marx, misalnya Karl Marx, maka dia akan berorientasi sebagai seorang sosialis komunis sesuai dengan siapa yang diidolakannya. Dalam beragama pun demikian. Dalam kehidupan dunia seperti inilah kenyataan hidup. Maka ketika sebagian kaum muslimin mengidolakan sebagian tokoh-tokoh agama, dan tidak sedikit yang mengidolakan tokoh agama yang masih hidup, sedangkan yang masih hidup ini masih terpapar dengan fitnah dan ujian, maka nasihat para ulama salaf terdahulu, mereka menasihati kita semuanya agar kita mencari suri tauladan itu kepada mereka yang telah meninggal dunia, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Muhajirin dan Ansar. Kenapa mencontoh mereka? Mereka sudah sampai ke tujuan. Mereka sudah sampai dan mendapatkan rekomendasi full dari Quran dan Sunnah, mendapatkan rekomendasi penuh bahwa mereka selamat dunianya, selamat akhiratnya. Allah bahkan perintahkan kepada kita setiap rakaat salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim,
Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang orang beri nikmat kepada mereka ini? Ya, mereka adalah para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan mereka kelak di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Dan kita tahu para nabi sayyiduhum, pemimpin para nabi adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin, imam dan penghulu mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Syuhada, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan as-salihin diantaranya adalah Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang menunjukkan pentingnya kita ngaji sirah. Yang menjadi materi kajian kita pada kesempatan ini adalah kenapa kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita tidak membahas sirah Nabi, belum masuk kepada tema sirah. Tapi apa alasannya kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ulama terdahulu mereka belajar sirah seperti belajar tafsir. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain Zainal Abidin radhiyallahu an. Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, beliau mengatakan, kunna nu'allamu maghaziya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Dulu kami ketika masih kecil kita diajari perang-perangnya Rasulullah dan semua perjalanan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita diajari salah satu surat dalam Al-Qur'an. Artinya tidak boleh lepas dari Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Karena di dalam pelajaran ini, ya sebagaimana Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan wa fi ilmil maghazi ilmu dunya wal akhirah. Di dalam ilmu tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ mengandung ilmu tentang akhirat dan ilmu tentang dunia. Bagaimana ilmu akhirat dan bagaimana ilmu dunia? Tentang ilmu dunia di antaranya kita diajarkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau didukung oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran risalah beliau, namun bukan berarti bahwa beliau berpangku tangan, tidak berikhtiar, tidak menjalankan sebab-sebab. Di dalam peperangan Nabi SAW, Nabi SAW menggunakan baju perang, bahkan pernah Nabi menggunakan 2 baju bersih, 2 baju perang sekaligus yang beliau pakai. Di dalam salah satu peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan strategi di dalam peperangannya, ya, bukan hanya sekedar berpangku tangan, mukjizat turun dari langit, menunjuk mengirim pasukan malaikat, menghayalkan ini dan itu dan yang lain sebagainya, sebagaimana mitos-mitos yang mungkin sering terjadi pada sosok-sosok selain sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun Nabi SAW di dalam kehidupan beliau, di dalam peperangan beliau diajarkan tentang ilmu tentang dunia dan ilmu tentang akhirat. Bagaimana Nabi SAW menggunakan strategi, bagaimana Nabi SAW menggunakan peralatan persenjataan perang yang memadai pada saat itu untuk melawan musuh-musuhnya. Dan ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim harus berikhtiar di dalam kehidupan dunia ini. Bukan tawakal berarti bertawakal kemudian berpangku tangan, tapi berusaha. Dan di samping itu juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang telah berikhtiar walaupun dengan ikhtiar yang minim, tapi dengan tawakal yang kuat, iman yang kuat, Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, mulia dunianya, mulia akhiratnya. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat sebagaimana dalam riwayat yang lain, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya radhiyallahu anhum ajma'in, beliau mengatakan bahwa ayahku dulu mengajari kami peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berkata, ya baniya hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Wahai anakku, inilah perjalanan hidup nenek moyangmu, ayah-ayahmu, dan jangan sampai kamu terlupakan dari mengingatnya.
Karena di antara misi-misi musuh-musuh Islam, ikhwatal iman, adalah di antara yang membuat kita ini tidak mengenali kemuliaan dan kejayaan Islam. Sedangkan kita tahu kejayaan Islam ini yang paling mulia, yang paling baik adalah di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada generasi sesudahnya, kemudian pada generasi sesudahnya. Sebagaimana sabda beliau dalam Sahih Bukhari, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Ini mencakup perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, kemudian cucu beliau Hasan bin Ali bin Abu Talib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian generasi sesudahnya, generasi tabi'in, kemudian generasi sesudahnya, generasi tabi'ut tabi'in. Tapi kita melihat ikhwatal iman, porsi belajar sirah ini adalah porsi yang paling minim yang dipelajari oleh kaum muslimin di banyak majelis-majelis ilmu. Kita tidak mengenal banyak tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di masjid-masjid ditulis Allah, Muhammad, bahkan beberapa tiang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Namun kalau ditanya apa jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa jasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa jasanya Uthman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, ya, maka mereka banyak kaum muslimin tidak mengetahui tentang jasa ini dan itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi sebagian kaum muslimin ketika mereka sibuk, ya, yang sayangnya juga kajian-kajian yang ada di banyak majelis-majelis ilmu, kita diajari tentang kajian-kajian fiqih, langsung belajar fiqih tentang taharah, tentang sifat air, tentang taharah, najis, salat dan lain sebagainya. Jarang sekali kita memulai dari kajian akidah, tauhid, tapi kita masuk fiqih. Dan ketika masuk pembahasan fiqih, kita langsung sibuk tentang masalah khilafiyah. Apa bedanya saya dengan jamaah muslim yang sholat di sebelah saya? Sedangkan ikhwatal iman, ketika seseorang terus mempelajari yang seperti ini, tidak menghiasi ilmunya dengan ilmu akidah yang benar, tidak menghiasi dirinya dengan mempelajari perjalanan hidup orang-orang saleh terdahulu, ya, maka akan terjadi kekeringan dan kegersangan di dalam hatinya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau berkata dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, saya perhatikan orang yang sibuk belajar fiqih, mendengarkan hadis, tidak cukup begitu saja untuk memperbaiki hatinya, kecuali ketika dia mengiringinya dengan mempelajari hal-hal yang melembutkan hatinya, mempelajari perjalanan hidup orang-orang saleh terdahulu. Dan yang lebih utama dalam hal ini adalah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau berkata, tata'allaqu bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsirah fayajibu katbuha wal hizbu biha. Di dalam peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengandung hukum-hukum yang banyak yang harus dicatat dan ditulis dan dihafalkan. Maka para ulama salaf terdahulu menulis tentang sirah ini luar biasa. Al-Imam Ibnu Katsir memiliki sebuah kitab khusus tentang perjalanan sirah Rasulullah SAW. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memiliki kitab khusus tentang perjalanan sirah Rasulullah SAW. Bahkan menulis kitab-kitab sejarah dengan di luar kemampuan kita. Imam Az-Zahabi menulis kitab Tarikhul Islam, itu 40 jilid, ya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah kurang lebih 20 jilid, ya, dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Jauzi juga beliau menyampaikan bahwa wa aslul usulil ilm wa anfa'ul ulumin nazaru fi siyarir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Inti dari segala inti adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat kita mempelajarinya adalah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, yang sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka, maka dengan hidayah mereka lah
hendaklah engkau mencontoh dan mengikuti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dahulu para tabi'in belajar kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah bin Utbah menceritakan salah satu majlis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, walaqad kunna nahdhuru indahu fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha fil maghazi, bahwa kita pernah duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam satu sore penuh dari ba'da asar sampai maghrib, beliau menyampaikan tentang peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyediakan satu hari khusus menceritakan tentang sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, semakin kita kenal sirah, kita semakin tahu tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin beliau mengada-ada di dalam sejarah, di dalam ajaran Islam ini, di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan banyak hal lagi di dalam perjalanan hidup beliau. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya di dalam sirah Rasulullah SAW, bagi siapapun yang mentadaburinya, maka dia akan mendapatkan begitu saja membenarkan akan kebenaran Rasulullah SAW. Dia akan mudah membenarkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dia akan mudah menyaksikan akan kebenaran kerasulan Rasulullah SAW. Bahkan sampai beliau berkata, andai kata Nabi Muhammad SAW tidak punya mukjizat, kecuali sirahnya cukup sebagai mukjizat. Andai kata tidak ada mukjizat, kecuali perjalanan hidupnya, ini sudah lebih dari cukup. Bagaimana? Sekilas saja kita melihat. Beliau terlahir tidak berbapak. Artinya bapaknya sudah meninggal dunia. Usia 6 tahun ibunya wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya. Karena pamannya ini fakir dan memiliki banyak anak, maka pamannya tidak memiliki kesempatan untuk membesarkan Nabi SAW, mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk mendidik beliau. Maka Nabi SAW tumbuh sebagai seorang yang buta huruf, ummi, dari lahir sampai matinya. Beliau SAW hidup di masa jaya-jayanya sastra Arab pada saat itu, sehingga manusia berbangga-bangga dengan kehebatan menyampaikan syair-syair jahiliyah mereka. Namun dalam kondisi yang seperti ini, dari lahir sampai usia 40-an tahun, beliau tidak pernah mengeluarkan bait syair sama sekali. Tiba-tiba hari demi hari beliau menyampaikan lafaz-lafaz yang sangat agung dan mulia, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang semuanya pada saat itu angkat tangan dan tidak sanggup untuk bisa menyerupai hal itu. Ya, menyamainya saja tidak mungkin. Dan tidak cukup sampai di sana, disampaikan tantangan-tantangan oleh Nabi SAW dalam ayat Al-Quran. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, silahkan buat satu surat seperti Al-Quran. Surat yang paling pendek seperti Al-Quran adalah seperti surat Inna a'tainakal kautsar atau wal 'asri innal insana lafi khusr. Buat satu surat yang seperti itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan silahkan ajaklah saksi-saksi dan penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian benar. Ya, jika klaim kalian benar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti tuduhan kalian, dia hanya mengarang-arang saja. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ngarang, kalian pun bisa ngarang. Silahkan buat. Dan ini akan lebih gampang ketimbang mereka mengerahkan pasukan perang untuk menghadapi Nabi. Lebih gampang ketimbang mereka harus menyediakan satu pasukan penuh dengan biaya yang penuh, dan mereka mengorbankan nyawa-nyawa tokoh-tokoh pembesar mereka seperti Abu Jahal dan yang lainnya, harus mati di medan perang di hadapan pasukan kaum muslimin. Lebih ringan ngarang sastra dan syair. Tapi tantangan ini disampaikan seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumur dakwah ini sampai hari ini, tantangan itu tetap terbuka. Mereka keluh untuk bisa menjawabnya. Ini sederhana ikhwatal iman. Bagaimana kita membaca sirah beliau saja cukup sebagai mukjizat.
Ini bicara dari satu sisi saja, sastra. Bagaimana bicara tentang seorang manusia yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, bahkan tumbuh dari suatu masyarakat yang tidak memiliki peradaban yang tinggi, yang hebat, ya, maksudnya peradaban yang tinggi, yang hebat seperti peradaban Mesir misalnya, Mesir kuno, Romawi, Yunani, ya, atau Cina, atau yang lainnya misalnya, yang memiliki peradaban-peradaban yang sudah turun-temurun berabad-abad dari sebelum Masehi. Mereka sudah memiliki budaya-budaya yang sangat tinggi dan sangat luhur, meninggalkan banyak peninggalan-peninggalan sastra, sejarah, budaya dan yang sebagainya. Nabi SAW tidak tumbuh dari masyarakat yang seperti itu. Beliau hidup lahir dari masyarakat yang sangat simpel dan sederhana, masyarakat yang hidup di tengah padang pasir. Dengan kesimpulan dan kesederhanaannya ini, kepolosan masyarakat ini, lahir manusia yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran-ajaran yang mengungguli seluruh ajaran yang ada di muka bumi. Kebijakan-kebijakan, keadilan-keadilan yang semuanya mengungguli semua kebijakan, aturan, undang-undang, warisan yang ada di muka bumi dari zaman dahulu sampai hari ini. Ikhwatal iman, jika kita mau membandingkan ajaran akidah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dengan semua ajaran ketuhanan teologi yang dimiliki oleh seluruh manusia, apapun aliran dan pemahamannya, kita bandingkan konsep ketuhanan yang mana yang disampaikan oleh seluruh umat manusia, yang sesederhana, sesimpel, semudah apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Artinya tempat bergantungnya seluruh makhluk, artinya Allah tidak butuh makhluk, tapi seluruh makhluk butuh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, apapun itu, mulai makhluk yang paling besar arsy sampai makhluk satu sel, mikroba, dan yang lebih kecil dari itu, mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak memiliki keturunan ke bawah dan juga tidak memiliki nasab ke atas, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dan selevel dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaan, di dalam zat, di dalam sifat dan yang lainnya. Ayat ini sederhana. Dari anak yang paling kecil yang belum paham huruf disampaikan ajaran ini dengan gaya bahasa mereka bisa terima. Profesor yang paling canggih mereka bisa terima. Namun coba kita bandingkan dengan teologi sebelah misalnya, ia mengajarkan tentang Trinitas, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Sampai hari ini pun tokoh-tokoh agama mereka, ketika kita minta tolong jelaskan kepada kami bagaimana 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, ya, bagaimana kami bisa mencerna ini dengan mudah, ya, bagaimana Anda menjelaskan kepada diri Anda sendiri sebelum menjelaskan kepada orang lain akan kebenaran ini. Subhanallah, ikhwatal iman, mereka tidak sanggup. Ini tentang teologi, tentang ketuhanan, tentang ibadah, ya, bagaimana ajaran Islam tentang ibadah. Setiap di luar kaum muslimin, di luar Islam, seringkali kita melihat banyak orang mengatakan memang benar ajaran Islam ini yang mengajarkan sholat itu sehari 5 kali. Mereka merasa gersang dan kurang. Ibadah seminggu sekali, setiap hari Ahad. Ya, kenapa gersang dan kurang? Karena ibadah itu makanan hati. Dan Allah yang menciptakan kita maha tahu tentang hati manusia, yang hati ini mudah berbolak-balik, mudah berwarna-warni, mudah bergemuruh. Bahkan kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya yang sahih, bahwa gejolak hati itu lebih bergejolak ketimbang gejolak air ketika mendidih, ya, lebih bergejolak ketimbang itu. Maka manusia butuh untuk selalu diingatkan. Ketika kita dari bangun tidur, pertama kali diingatkan Allah Subhanahu wa taala, memulai hari dengan segala kesibukan kita. Ketika kita di tengah terik matahari, ketika di panas-panasnya pikiran dan hati kita dengan usaha kita, diingatkan lagi dengan ibadah. Ketika kita menjelang sore, ketika kita lagi mulai jenuh-jenuhnya dan lelahnya, ditenangkan lagi hati kita dengan ibadah, dengan sholat asar. Demikian pula kita mengakhiri hari itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum pada hari pertama kali memasuki waktu malam dengan beribadah kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga hati kita dengan bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kemudian kita menutup hari itu dengan beribadah kepada Allah dengan sholat isya kita. Terus selama 24 jam dari sholat. Zakat yang merupakan pilar ibadah kedua setelah sholat. Sholat yang merupakan inti dari ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat yang merupakan inti ibadah kita dengan sesama, hubungan baik kita dengan sesama. Maka Allah selalu mengingatkan aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat bayar zakat, tegakkan salat bayar zakat, dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pilar bagaimana seseorang itu di dalam di dalam keislaman, di dalam beribadah kepada Allah, bukan yang penting baik kepada Allah saja tapi tidak memiliki hubungan baik dengan sesama, atau yang penting baik dengan sesama tapi tidak memiliki keseimbangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Makkah, Allah ingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah tidak kamu perhatikan siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang yang mendustakan agama ini mereka lah yang menghardik anak-anak yatim dan tidak memiliki keinginan untuk menganjurkan memberi makan kepada orang fakir miskin. Allah sebutkan itulah agama. Bukan sekedar sholat di masjid, menjaga keistiqamahan di dalam beribadah kepada Allah, tapi tidak peduli dengan anak-anak yatim dan fakir-fakir miskin dan orang-orang fakir miskin. Inilah Islam yang diajarkan Nabi SAW begitu sempurnanya. Belum lagi dalam hal aturan kehidupan sosial. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan interaksi manusia dengan manusia yang lainnya. Bagaimana aturan pernikahan dari nazarnya, khidbahnya, walimahnya, aturan menjaga kelanggengan keharmonisan rumah tangga suami dan istri, dalam hal ketika terjadi perceraian, dalam mendidik anak dan yang lain sebagainya, dalam transaksi jual beli, di dalam aturan negara dan politik, aturan kriminal dan yang semisalnya. Subhanallah. Bahkan di dalam masalah pengobatan. Maka kita melihat nanti insya Allah pada sesi yang berikutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang mukjizat Rasulullah SAW di dalam sirah beliau. Ya, apa saja yang menjadi keunggulan mukjizat Rasulullah SAW di dalam sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sedemikian kompleksnya sehingga jika ada orang mempelajari tentang pengobatan Nabi, maka jadilah dia seorang pakar tibbun nabawi. Seorang yang mempelajari tentang fikih jual beli, maka menjadilah dia pakar fikih ekonomi yang paling mendalami tentang masalah ini. Seorang yang mempelajari tentang ini dan itu, banyak hal tentang tarbiyah, baik metode mendidik anak sebagaimana Nabi SAW, maka menjadilah dia pakar di bidangnya. Dan ini dijalani oleh seorang yang ummi, yang buta huruf, yang menjalani misi dakwahnya cuma 23 tahun. Tapi membuat manusia yang hidup sesudahnya, yang mendalami satu fase dari fase kehidupan beliau, menjadi seorang yang dipakarkan dan ditokohkan di bidang itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, dari sini kita mengetahui pentingnya seorang hamba, butuhnya seorang hamba mengenal Rasulullah SAW, mengenal risalah beliau, membenarkan apa yang beliau bawa, mentaati apa yang beliau perintahkan. Karena kata beliau, tidak ada sarana untuk mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat, kecuali dengan menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika bahagianya seorang hamba di dunia dan akhirat terkait dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak beliau, maka seseorang yang tulus mencintai dirinya sendiri, yang tulus untuk mencintai dirinya, yang berharap untuk menyelamatkan dirinya dan membahagiakan dirinya, maka dia akan berusaha untuk mencari dan mengetahui petunjuk dan sirah Rasulullah SAW, untuk mengetahui perjalanan hidup Nabi SAW, yang dengan demikian dia selamat dari orang-orang yang bodoh yang tidak kenal akan beliau, yang dengan itu dia akan selamat dari mereka-mereka yang hanya mengaku pengikut tapi bukanlah pengikut yang sejati. Maka dan sebaliknya malah dia menjadi pengikut yang sebenarnya sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, adapun level manusia di dalam hal ini beragam. Ada yang sederhana belajar agama, sederhana mengenal sirah Nabi, ada yang cukup dalam, ada yang sama sekali tidak peduli. Dan karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki,
dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam sirah Nabi penuh dengan pelajaran-pelajaran, penuh dengan mau'izah, penuh dengan konsep-konsep hidup yang sangat agung. Karena di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dikenalkan akan manusia yang sempurna akalnya, sempurna akhlaknya, bagaimana istiqamahnya diri dan pribadinya, bagaimana murninya misi dakwahnya, dan semua itu diajarkan di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, setiap orang yang terutama yang berkepentingan untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki keluarganya, memperbaiki dirinya, di masa kita menghadapi banyak manusia yang jahil, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, di masa yang seperti ini lebih penting lagi kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga kita melihat bahwa di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana mengandung praktek hidup terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Praktek hidup terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Karena sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak beliau, Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka jika siapapun yang ingin mengetahui bagaimana tafsir hidup terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah tafsir yang paling benar. Penafsiran dan penerjemahan Al-Quran yang paling benar yang diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita mempelajari Al-Quran, tafsirnya, kita mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapatkan ajaran yang sangat sempurna. Karena Islam ini disempurnakan dengan dua hal besar. Yang pertama, luhurnya ajaran dan konsep. Ya, ajarannya, konsepnya sangat mulia. Al-Quranul Karim sangat luhur, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, tidak bisa dibandingkan dengan ajaran undang-undang manapun dalam hal apapun itu, yang sangat luhur dan mulia. Manusia mencari tahu bagaimana caranya supaya manusia itu komit terhadap aturan undang-undang yang diberlakukan oleh sebuah negara. Ya, bagaimana sebuah negara itu membuat aturan dan aturan itu ditaati secara utuh oleh setiap warga. Ini yang dicari oleh setiap negara. Namun Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk memiliki sifat muraqabah. Oleh karena itulah Nabi SAW sampai menyebutkan, setelah menjelaskan tentang Islam, iman, Islam, ihsan, beliau menjelaskan tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sampai kepada level ini, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirimu. Ini yang diajarkan Islam, yang menyebabkan seseorang ini istiqamah di dalam kehidupannya walaupun dia sendirian, tidak ada CCTV, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasinya, karena dia tahu bahwa setiap fase hidupnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dengan menanamkan sifat muraqabah di dalam hati seorang hamba. Luhurnya konsep dan ajaran. Ini yang pertama, yang merupakan kelebihan dari Islam. Kemudian yang kedua adalah luhurnya uswah dan tuntunan, luhurnya contoh, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena aturan-aturan yang luhur, yang mulia, namun tidak ada bukti praktek di dalam kehidupannya, maka seorang manusia akan berdalih, ya sangat bagus konsepnya secara konsep, tapi bagaimana praktek di dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada contohnya, maka manusia dengan mudah mementahkannya. Atau sebaliknya, ada orang yang sangat hebat sikap perilaku dalam kehidupannya sehari-hari, tapi dia tidak mengartikan itu, menerjemahkan itu di dalam konsep-konsep yang nyata di dalam kehidupan yang kemudian bisa ditularkan kepada orang lain. Ini pun hanya bagus bagi orang itu saja. Tapi Islam dua-duanya ada. Siapa yang mengharapkan konsep yang bagus, Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, siapa yang mencari tentang bagaimana menerjemahkan konsep itu di dalam kehidupan, pelajari perjalanan hidup Nabi SAW. Oleh karena itu, setiap orang, setiap muslim tidak punya alasan untuk menolak, tidak punya alasan, saya tidak tahu, saya tidak ngerti, saya tidak bisa mempraktekannya. Ya, alasan ketidaktahuan bukan karena tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ya, alasan setelah tahu, saya tidak tahu bagaimana mempraktekannya, saya sudah tahu ayatnya, hadisnya, tapi saya tidak tahu bagaimana mempraktekannya.
bukan karena tidak tahu, tapi dia tidak mau tahu karena bukti contoh prakteknya sudah ada pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa di dalam mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bagaimana beramal setelah berilmu. Kita belajar, terutama para dai, orang-orang yang berdakwah, bagaimana berdakwah dengan cara yang terbaik. Bagaimana seseorang berusaha untuk memiliki akhlak yang luhur dan mulia, memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang selalu mengharapkan kebaikan dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agama ini ditebarkan di seluruh muka bumi dengan keluhuran akhlak dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, sirah adalah bagian dari agama. Sirah ini bagian dari Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan setelah beliau diangkat sebagai khalifah, innallaha ta'ala nahaja sabilahu wa kafana bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam falam yabqa illa du'a wal iqtida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan jalannya, itu Al-Qur'an, dan Allah telah mencukupi kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tersisa bagi kita kecuali memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, supaya lurus di jalan ini, dan iqtida, mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh ini ikhwatal iman ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah jelasnya uswah, jelasnya contoh yang dicontoh, dan dia layak untuk dicontoh. Dan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam segala spesifikasi untuk dicontoh sangat lengkap pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Fakta sejarah mendukung kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mencakup segala aspek kehidupan. Ya, sifatnya ini mencakup segala aspek kehidupan. Yang ketiga, sempurna, dan yang keempat, mudah dipraktekkan. Ya, yang pertama secara fakta sejarah kebenaran beliau terbukti dengan fakta sejarah. Antara realita yang bisa kita lihat, antara bukti-bukti sejarah sangat kuat dalam hal ini. Nanti bagaimana kita melihat ini sebagai sebuah kemuliaan dan keunggulan pada kajian berikutnya. Kita akan melihat kemukjizatan sejarah Rasulullah SAW dibandingkan dengan yang lain. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana membandingkan sejarah Nabi dibandingkan dengan sejarah Yesus misalnya. Ya, kita tidak akan menemukan sosok manusia yang dicatat sejarahnya seterang benderang Nabi Muhammad SAW. Tidak akan kita temukan sepanjang sejarah manusia. Tidak akan pernah kita temukan. Ya, kemudian mencakup segala aspek kehidupan. Jika kita ingin mencari bagaimana beliau sebagai sosok seorang bapak atau suami, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang panglima perang, bagaimana beliau sebagai seorang guru, ya, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang rakyat yang sedang tertindas, terintimidasi, semuanya kita akan lihat dalam sirah Nabi SAW. Maka mengajarkan kepada kita kesempurnaan, ya, mencakup segala aspek, dan kemudian kesempurnaan, sempurna sampai urusan yang paling personal sekalipun. Bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana berjalannya, bagaimana senda guraunya, berbicaranya, dan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini dengan ditampilkannya beliau sebagai sosok yang manusiawi, manusia. Ya, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam dikenalkan sebagai sosok yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, berbeda dengan misalnya ketika kita membaca sejarah Siddhartha Buddha Gautama atau Yesus Kristus yang digambarkan sebagai sosok manusia setengah Tuhan atau Tuhan setengah manusia, yang digambarkan seperti itu dengan kehebatan-kehebatan yang di luar nalar dan akal pikiran manusia. Tidak seperti itu pada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Selalu digambarkan inilah manusia, inilah manusia, inilah manusia, dengan segala ujian-ujian hidup yang dijalaninya. Beliau juga sakit, beliau juga lapar, beliau juga menikah, beliau juga cerai, dan yang beragam semua aspek kehidupan seperti manusia biasa. Maka dengan demikian ikhwatal iman,
segala kesempurnaan yang dicari oleh seorang manusia terdapat di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, di dalam sejarah beliau kita akan melihat bahwa inilah sejarah tentang seorang guru, seorang pemimpin, seorang panglima, seorang pejuang, seorang suami, seorang bapak, seorang tetangga terhadap tetangganya. Dan juga kita akan melihat bagaimana dari sosok ini, dari madrasah beliau, dari sekolah beliau, lahirlah orang-orang hebat dan mulia yang terkumpul ribuan manusia yang berkumpul di satu fase, di satu tempat, di satu fase, di satu tempat yang sama. Mekah, Madinah, Jazirah Arab, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi ribuan manusia, sosok-sosok seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khalid ibn Walid, Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan yang lain-lainnya, ya, yang setiap sosok itu memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Di antara mereka ada yang ahli ibadah yang sangat saleh. Di antara mereka ada orang yang sangat bersedekah dengan sangat dermawannya. Di antara mereka ada pejuang yang hebat, ahli strategi peperangan yang luar biasa. Di antara mereka ada di antara mereka yang seorang politikus yang sangat unggul, yang selalu menjaga kejujuran dan amanahnya. Di antara mereka ada seorang yang penggembala yang hebat. Di antara mereka seorang pedagang yang sukses. Dan terus demikian kita akan mendapati bagaimana di dalam madrasah Rasulullah SAW lahir manusia-manusia terbaik yang mereka ini diibaratkan oleh Nabi dalam salah satu hadis beliau SAW bahwa antum adalah nujum, kalian adalah seperti bintang-bintang di langit. Itulah sosok murid-murid beliau yang disebutkan oleh Nabi, selama sahabatku masih hidup terjagalah umatku, kata Nabi SAW. Dan ini terbukti dengan sejarah. Maka ikhwatal iman, dari sini kita mengetahui akan keluhuran beliau dan kemuliaan para sahabat beliau radhiyallahu anhu. Dan semakin kita kenal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kita akan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk cinta kita adalah dengan semakin mengenal Nabi. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal, maka bagaimana kita bisa menyayanginya? Maka di antara upaya agar kita mengenal beliau adalah dengan mempelajari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai muqaddimah, permulaan dari kajian sirah kita, ya. Apa alasan kita mempelajari sirah? Masih cukup banyak, ya. Alasan yang terbesar adalah karena kita mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan diri kita untuk selamat, sukses dunia dan akhirat. Dan tidak ada cara lain dari itu kecuali dengan semakin kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Karena jalan keselamatan dan kesuksesan hanya satu jalan yang Allah gariskan di muka bumi ini, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Semua pintu menuju Allah sudah ditutup oleh Allah, hanya satu pintu, pintunya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Mungkin ini sebagai kajian pengantar, prolog sebelum kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, yang insya Allah pada kajian berikutnya kita akan lebih spesifik membicarakan mukjizat sirah Rasulullah SAW. Apa yang menjadi keunggulan, keutamaan sirah Nabi kita SAW dibandingkan dengan sejarah manusia-manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini ada sesi soal jawab, mungkin dikirimkan via WA atau bagaimana? Ada tidak? Tidak ada. Nah, baik ikhwatal iman, inilah kesempatan pertemuan kita yang pertama, ya, walaupun dilakukan dengan cara online seperti ini, dengan via Zoom atau apa ini? Skype atau apa? Hah? Pakai fanpage di Facebook. Nah, pada kesempatan ini kita melalui media sosial kita, dan insya Allah jika Allah Subhanahu wa taala perkenankan, ini akan berlanjut menjadi kajian yang lebih mendalam lagi. Dan di dalam kaji ini ana mencoba menggunakan beberapa literatur sirah yang para penulisnya berusaha untuk mengambil dari riwayat-riwayat yang sahih. Dan jika nanti di dalam kajian ini kita akan melewati fase-fase yang misalnya populer di masyarakat kita, tapi ternyata riwayat itu adalah lemah dan atau bahkan palsu, atau hal-hal yang terlalu dibesar-besarkan di dalam sebagian para penyampai kisah-kisah ini, ya. Mereka hanya menyampaikan kisah tapi tidak mencari kebenaran dan otentisitas berita yang mereka sampaikan. Maka dalam kajian insya Allah akan ana ingatkan bahwa ini kisah populer tapi lemah, dhaif dan lain sebagainya, ya. Beberapa buku yang ana pakai
di antaranya adalah Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Profesor Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, atau juga Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, ya, dalam 4 jilid, dan ada beberapa buku sirah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ikhwatan iman kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya, menanamkan rasa cinta yang sangat dalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya, dikumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memperkenankan kita untuk bisa meminum dari telaga beliau, telaga Al-Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan tauhid dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari syirik dan bid'ah, karena penyakit itulah yang membuat kita ini jauh dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan, jangan sampai kita terjerumus dalam bid'ah, karena sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyampaikan, nanti pada hari kiamat ada sebagian dari umatku yang mereka diusir dari telagaku, kata Rasulullah SAW. Yuzaduna an haudhi, mereka diusir dari telagaku. Aku melihat dari ciri-cirinya umatku. Aku panggil dia umatku kemari. Namun dijawab oleh para malaikat yang mengusir mereka, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa bid'ah yang mereka perbuat sesudahmu. Ya, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Maka di antara ikhtiar umat Muhammad yang cinta beliau, yang mencintai Rasulullah SAW adalah istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas sunnah beliau, yang dengan itulah kita benar-benar cinta kepada beliau SAW, dan insya Allah kita akan selalu bersama beliau di dunia ini, di hati kita beliau SAW, dengan menjalankan sunnah-sunnah di dalam kehidupan kita, di dalam praktek hidup kita, dan insya Allah kita bersama beliau SAW di surganya, di surga Allah Subhanahu wa taala kelak di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.